Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulima Alifani dengan NPM 10070218103. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penyusunan artikel penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Baitul Mal Universitas Islam Bandung menggunakan metode Kano. Latar belakang. Baitul Mal Universitas Islam Bandung ini merupakan suatu lembaga non-profit yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana sosial lainnya. Nah, dana ziswaf serta dana sosial lainnya ini bersumber dari sumber internal dan sumber eksternal. Nah, untuk sumber internalnya ini, itu terdiri dari dosen, tenaga pendidik, dan infak mahasiswa baru. Serta sumber eksternalnya terdiri dari perusahaan dan perorangan. Sumber dana dari internal dan eksternal tersebut, sekitar 90% dari dananya dikumpulkan dan disalurkan untuk kebutuhan beasiswa mahasiswa di Unisba. Namun, walaupun setelah 90% ini sudah disalurkan untuk kebutuhan beasiswa, hanya 28% sampai 64% saja mahasiswa yang dapat menerima beasiswa. Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan jumlah donasi secara keseluruhan meningkat, namun terjadi penurunan untuk jumlah donasi sumber internal, yaitu dari dosen tadi, tenaga kependidikan, dan infak mahasiswa baru. Selanjutnya, adanya peningkatan tren berzakat dikarenakan pemanfaatan saluran digital yang memudahkan berdonasi. Nah, adanya peningkatan tren berzakat ini menjadi peluang untuk Baitul Mal Unisba dalam meningkatkan jumlah donasinya. Lalu, donatur membutuhkan informasi tentang kegiatan dan penyaluran dana ziswaf serta kemajuan kegiatan belajar penerima beasiswa. Nah, donatur ini merupakan salah satu stakeholder dari Baitul Mal Universitas Islam Bandung, maka kebutuhannya harus terpenuhi. Lalu selanjutnya, bertambahnya masyarakat yang memberikan dana ziswaf, maka bertambah juga persaingan antar lembaga amil dana ziswaf untuk mendapatkan kepercayaan dari donatur. Nah, 4 alasan tersebut yang menguatkan bahwa Baitul Mal Universitas Islam Bandung perlu memperbaiki kualitas layanannya agar dana yang dihasilkan atau jumlah donasi yang dikumpulkan dapat meningkat. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu bagaimana mengidentifikasi prioritas atribut layanan jasa BMU yang perlu diperbaiki berdasarkan pengaruh kepuasan konsumen dengan menggunakan metode Kano, lalu merancang usulan untuk perbaikan kualitas layanan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 10 atribut yang menunjukkan kategori MASBI atau kategori yang mendasar, lalu terdapat 4 atribut yang termasuk kategori indifferent. Indifferent ini tidak dipedulikan oleh responden. Lalu ada kategori one dimensional. Kategori one dimensional ini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat linear. Atribut tersebut memiliki sifat linear dan jika tidak diperbaiki maka donatur akan kecewa. Lalu selanjutnya ada atribut atraktif. Atribut atraktif ini sebagai proses atau upaya inovasi untuk lembaga amil atau Baitul Mal Unisba dapat bersaing dengan lembaga amil lainnya. Nah, untuk rekapitulasinya sendiri, ada 10 atribut yang masuk ke kategori MASBI, 4 atribut yang masuk ke kategori indifferent, lalu ada 3 atribut yang masuk ke one dimensional, dan 3 atribut yang masuk ke kategori atraktif. Nah, ke-20 atribut ini sudah dikelompokkan berdasarkan dimensi kualitas layanan jasa, yaitu tangible, empati, reliability, responsiveness, dan assurance. Selanjutnya ada bentuk penerapan dari usulan yang saya berikan. Yang pertama, terkait bagaimana Baitul Mal Unisba memiliki keanekaragaman produk layanan atau program penyaluran donasinya. Nah, usulan yang saya berikan yaitu mengembangkan program penyaluran dana yang lebih difokuskan untuk kegiatan mahasiswa, seperti memberikan dana pinjaman insidental dan memberikan dana bantuan untuk usaha.
Lalu selanjutnya ada donatur yang memiliki akun pada website Baitul Mal Unisba dapat melihat laporan khusus jumlah dana yang telah diberikan. Nah, usulan yang saya berikan yaitu mengembangkan fitur website dengan menambah fitur riwayat aktivitas donasi yang telah dilakukan oleh donatur. Nah, pengembangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan menggunakan database yang digunakan yaitu MySQL, serta menggunakan sistem secara online, sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Lalu selanjutnya ada Baitul Mal Unisba memberikan bukti transaksi kepada donatur maksimal 1 kali 24 jam. Nah, untuk bukti transaksi sendiri ini, saya mengusulkan untuk memberikan sistem auto replay setelah donatur menyetorkan dananya melalui WhatsApp atau email. Untuk yang melakukan pembayaran melalui transfer, seperti dana tanggap bencana misalnya, maksimal pengirimannya itu dalam waktu 2 jam setelah membayar. Nah, sementara untuk yang melakukan pembayaran melalui payroll atau potongan gaji, bukti transaksi ini akan dikirim dalam waktu per bulan. Lalu selanjutnya ada karyawan Baitul Mal Unisba cepat tanggap dalam memberikan jawaban atas pertanyaan terkait program layanan dan prosedurnya. Nah, dalam waktu 1 kali 24 jam. Saya mengusulkan untuk menerapkan suatu fitur live chat untuk membantu karyawan ini agar tetap stay dalam waktu yang dibutuhkan oleh donatur gitu. Dengan menggunakan virtual assistant chatbot berbasis aplikasi WhatsApp menggunakan metode extreme programming. Nah, lalu karyawan Baitul Mal Unisba memiliki waktu yang fleksibel dan luang untuk melakukan kerjasama dan memberikan pelayanan. Nah, saya juga mengusulkan hal yang sama, yaitu menerapkan fitur live chat, itu sehingga membantu karyawannya sendiri untuk beraktivitas hal lain gitu. Lalu selanjutnya ada karyawan Baitul Mal Unisba dapat memberikan saran terhadap produk layanan yang sesuai dengan kemampuan atau keinginan donatur. Nah, agar karyawan ini dapat memberikan saran atau memberikan masukan, maka saya mengadakan pelatihan, memberikan usulan untuk mengadakan pelatihan cara berkomunikasi dan cara melayani donatur agar dapat bekerja sama dengan donaturnya gitu. Dan melakukan pelatihan sistem informasi, karena saya juga kan mengembangkan usulan berupa pengembangan fitur website. Maka, karyawannya pun harus mengerti terkait sistem informasinya. Saya usulkan mengadakan pelatihan ini sebanyak tiap 6 bulan sekali. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan akhir ini, terdapat 6 atribut layanan dari 20 atribut layanan yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan.